Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini saya mau mengajarkan cara membuat akun premis. Jadi pastikan untuk aplikasi premisnya sudah di-download dari Play Store. Logonya seperti ini, namanya Premis, penulisannya Premise. Jadi ketika sudah di-download, tinggal dibuka saja aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan awal. Pertama kali klik daftar. Nah, di sini khusus untuk project terkait dengan kelapa sawit untuk para supir. Pastikan setelah klik daftar, klik saya punya kode rekanan. Nah, paling bawah ini. Klik saya punya kode rekanan, lalu masukkan kodenya. Kodenya harus huruf besar semua, yaitu Palm Truck. Penulisannya PALMTRUCK, huruf besar semua. Tinggal klik kirim. Nah, sudah diklik kirim, tampilannya balik seperti awal lagi. Lalu selanjutnya lanjutkan dengan Google. Pilih akun yang mau dimasukkan di daftar. Nah, tampilan selanjutnya seperti ini, tinggal diceklis saja untuk syarat dan ketentuannya. Klik mengkonfirmasi. Nah, di sini dia selamat datang di program premis. Klik berikutnya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan kondisi masing-masing, mau pakai bahasa apa. Klik lanjut, bahasa Indonesia di sini. Misalnya ini kan ada pengisian nama depan dan nama belakang. Silahkan diisi sesuai nama masing-masing. Nama depannya dan nama belakang, klik lanjut. Tahun lahirnya tahun berapa? Nah, klik lanjut. Klik konfirmasi. Nah, di sini bagikan lokasi Anda, klik bagikan lokasi paling bawah. Ini ada pilihan saat aplikasi digunakan hanya kali ini atau jangan diizinkan. Nah, ini kita klik saat aplikasi digunakan. Nah, dia kita izinkan aplikasi premis ini untuk mengelola panggilan telepon. Klik izinkan. Nah, di sini untuk langkah awal kita dapat hadiah $0,05. Klik berikutnya. Klik buat profil, karena untuk akun yang baru kita buat ini kita harus melengkapi profil dulu. Buat profil, silahkan diisi sesuai dengan kondisi masing-masing, jenis kelaminnya. Klik berikutnya. Apa status pekerjaan saat ini? Saya pilih bekerja purna waktu. Klik berikutnya. Apa tingkat pendidikan tertinggi? Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Klik berikutnya. Dari negara atau wilayah mana Anda berasal? Silahkan dipilih negara Indonesia pastinya. Tinggal di scroll saja. Cari berdasarkan abjad. Ini dia. Klik berikutnya. Ini agamanya, silahkan dipilih agama apa.
klik berikutnya. Sukunya suku apa, klik berikutnya. Apa statusnya, klik berikutnya. Nah, manakah dari beberapa pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan situasi keuangan Anda? Jadi ini sesuai dengan kondisi masing-masing saja. Misalnya saya tidak dapat menyediakan cukup makanan untuk keluarga saya dapat memenuhi kebutuhan pangan namun tidak yang lainnya. Saya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan membayar biaya-biaya rutin namun tidak yang lainnya. Ini tinggal dipilih saja, boleh dibaca masing-masing pernyataannya. Di sini saya akan pilih saya dapat dengan nyaman memenuhi kebutuhan pangan, pakaian dan perabot dan saya tetap dapat menabung misalnya. Klik berikutnya. Nah, di sini situasi hidup, apakah teman-teman sudah memiliki rumah atau masih menyewa mungkin. Saya pilih misalnya saya menyewa misalnya ya. Saya menyewa rumah atau apartemen. Klik berikutnya. Tinggal di mana, di pedesaan atau pinggiran kota atau di pusat kota. Saya pilih di pedesaan. Klik berikutnya. Ada berapa orang yang tinggal di rumah termasuk Anda sendiri? Saya pilih 3. Klik berikutnya. Apa bahasa utama Anda? Bahasa Indonesia, dialek lokal misalnya. Ini sesuai dengan bahasa utama ini satu saja ya, bahasa Indonesia. Sesuai dengan inilah ini kondisi teman-teman. Manakah dari sejumlah bahasa berikut yang Anda kuasai selain bahasa Indonesia? Ini bisa dipilih lebih dari satu. Bahasa Indonesia, misalnya dialek lokal. Nih, tinggal dipilih saja ya sesuai dengan yang ada di sini. Klik kirim. Klik konfirmasi. Nah, di sini dapat $0,05. Lalu kita klik lihat tugas. Lihat tugas ya. Ini di close saja, di close. Nah, di sini tampilan awal ada menu pasar, pembayaran, lalu akun. Untuk tugas terkait dengan kelapa sawit, kita bukannya dari menu pasar, lalu di scroll ke bawah, buka dari sub menunya disarankan lihat lebih lanjut, diklik saja ini. Nah, ini untuk program supir, program driver terkait dengan kelapa sawit. Judul tugasnya yaitu melacak sepanjang hari dengan pengamatan foto. Jadi tugas ini dibayar $3 per tugasnya, atau bisa kita katakan per survei lah ya. Nah, ini dibayar $3 per survei. Cara pengisiannya saya tunjukkan sekalian saja. Ini tinggal diklik. Nah, di sini dia ada keterangannya bagaimana cara pengisiannya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya supir harus mengambil foto saat dia mengambil atau mengantarkan kelapa sawit. Misalnya bisa dari kebun, bisa dari agen, atau bisa dari ram. Dengan catatan maksimal 6 kali pemberhentian, minimal 2 kali pemberhentian. Dalam artian pemberhentian itu misalnya supir memulainya dari pabrik atau dari lokasi masing-masing menuju ke kebun misalnya dia mengambilnya, itu dianggap satu pemberhentian. Lalu dari kebun ke kebun yang lain di lokasi yang lain itu 2 pemberhentian. Lalu balik ke lalu misalnya dia balik ke pabrik PKS,
dari kebun ke PKS itu sudah 3 pemberhentian. Itu kalau dia misalnya punya 2 trip tadi ya. Kalau misalnya hanya punya 1 trip, dari lokasi awal menuju ke kebun 1 pemberhentian, lalu dari kebun langsung balik ke pabrik itu sudah 2 pemberhentian, seperti itu. Jadi minimal dia harus punya 2 pemberhentian. Pastikan saat memulai tugas ini, pastikan jangan di close aplikasinya. Jadi ini harus tetap hidup di latar belakang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ini kan pastinya pengerjaannya cukup lama. Jadi tidak mungkin tidak melihat aplikasi yang lain di dalam handphone, misalnya mau melakukan panggilan atau mau buka WA seperti itu ya. Jadi kalau di Android itu kan bisa diklik yang tengah ini, tengah. Nah, misalnya ini sudah kita klik mulai sekarang misalnya ya. Klik mulai sekarang, izinkan. Saat aplikasi digunakan, izinkan. Lalu di sini pastikan WiFi-nya fiturnya harus hidup, walaupun sebenarnya kita tidak menggunakan WiFi. Pastikan harus hidup saja gitu. Dihidupkan WiFi-nya. Nah, kita bisa klik lanjut. Nah, di sini tadi pastikan tidak di-close-kan ya ketika sudah diklik mulai sekarang. Jadi kalau di Android bisa diklik tengahnya, misalnya ada mau manggil mau nelpon keluarga atau teman atau rekan kerja. Nah, kalau seperti ini bisa. Tapi jangan di close seperti ini misalnya, jangan di close. Jadi kalau mau milih lagi tinggal diklik lagi. Kalau mau lihat menu yang lain tinggal pilih tombol menu tengah kalau di Android. Nah, di sini ini kita bisa klik saja lanjutkan karena ini hanya bentuk terima kasih telah berpartisipasi dalam tugas ini, seperti itu. Klik lanjutkan. Ini yang tadi saya jelaskan, tidak boleh dikeluarkan aplikasinya dan pengambilannya itu maksimal 6 pemberhentian, minimal 2 pemberhentian. Klik saya mengerti. Ini harap jangan keluar dari aplikasi premis, harus berjalan di latar belakang aplikasinya ini. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi aplikasinya tidak boleh di-close-kan gitu. Klik saya mengerti. Nah, untuk yang pertama kali yaitu kita harus menyimpan lokasi di mana pertama kali kita memulai aktivitas kita. Misalnya si supir, misalnya teman-teman sekalian memulainya itu dari pabrik misalnya ya. Kalau misalnya dia supir agen, berarti mulainya dari lokasi masing-masing gitu. Pilih simpan lokasi, pilih berikutnya, klik konfirmasi. Nah, di sini ambil foto kendaraan yang akan Anda gunakan untuk melengkapi koleksi buah sawit hari ini. Foto pertama yang diambil oleh supir yaitu foto kendaraan yang dibawa. Dia boleh truk, boleh kol diesel seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita ambil fotonya. Ini hanya sebagai contoh saja. Fotonya seperti ini. Pastikan pengambilannya boleh dari samping, boleh dari depan. Pastikan keseluruhan truknya kelihatan dan fotonya itu harus lurus gitu. Jangan serong seperti ini, tidak boleh. Pastikan lurus atau boleh seperti ini, landscape. Boleh potret gitu ya. Sebentar. Nah, foto pertama kita ambil dulu foto truknya. Nah, foto truknya sudah diambil, tinggal di checklist. Klik berikutnya.
konfirmasi, lalu klik saya mengerti. Nah, ini rekam lokasi lagi. Ini di lokasi yang kedua, sudah berbeda dengan lokasi yang pertama. Ini kita simpan lokasinya. Lokasinya ini sudah berada di tempat teman-teman sekalian ambil kelapa sawitnya. Misalnya teman-teman ambilnya di perkebunan, berarti lokasinya ini sudah di perkebunan, atau misalnya di RAM, lokasinya sudah di RAM, atau misalnya di agen yang lain, lokasinya sudah di tempat agen yang lain, seperti itu. Klik simpan lokasi, klik berikutnya. Foto kedua yaitu kita ambil foto lingkungan sekitaran kebun, misalnya kalau ambilnya di kebun, sekitaran RAM kalau ambilnya di RAM. Jadi kita ambil foto kedua. Sebentar, saya ini dulu. Nah, ini contoh fotonya ya, foto kedua. Misalnya pengambilan sawitnya di kebun. Tinggal difoto saja, jelas dengan lingkungannya. Kalau misalnya dia fotonya pengambilannya misalnya di RAM, boleh sertakan bangunan RAM-nya, atau misalnya ambilnya di agen, boleh sertakan bangunan agennya. Seperti itu. Jadi ini misalnya kita contohkan dia pengambilannya di kebun. Klik berikutnya. Pertanyaannya, apakah Anda mengantarkan atau mengambil buah kelapa sawit di lokasi ini? Kita pilih misalnya kita mengambil. Nah, dari mana Anda mengambil buah sawit? Dari perkebunan misalnya. Kalau dari agen boleh dipilih agen. Foto ketiga yaitu kita ambil foto TBS yang kita ambil. Tadi kan kita ambilnya contohnya di kebun. Nah, kita ambil sekarang foto tumpukan TBS-nya di kebun misalnya ya. Kalau ambilnya di RAM berarti tumpukannya di RAM. Nah, contohnya ini. Tinggal difoto saja. Lalu di checklist. Lalu diklik berikutnya. Nah, foto keempat. Ini foto dokumen yang diterima saat mengambil kelapa sawit. Misalnya kuantitinya, seperti DO boleh, atau misalnya bond boleh, seperti itu. Bond yang diterima. Misalnya contohnya seperti ini ya. Ini contoh saja. Pastikan tulisannya kelihatan. Fotonya lurus, jangan buram. Kelihatan tulisannya. Lalu di checklist, klik berikutnya. Nah, di sini ini kan ada angka 1 lalu ditambahkan. Ini artinya dia masih satu pemberhentian. Karena tadi kan masih 1 kali pengambilan. Mulai dari lokasi awal ke lokasi kebun kan masih satu pengambilan. Berarti sama dengan 1 pemberhentian. Kita klik saja saya mengerti. Lalu rekam lokasi Anda. Ini simpan lokasi lagi di lokasi yang berbeda dari lokasi yang sebelumnya. Tadi kan lokasi keduanya di kebun. Nah, kalau misalnya ada pengambilan lagi di kebun yang lokasinya berbeda, katakanlah tadi yang pertama lokasinya di kebun A. Sekarang kita ambil di kebun B gitu. Tapi kalau cuma ada 1 trip, simpan lokasi ini sudah ke lokasi pabrik gitu. Kalau cuma ada 1 trip. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 1 kali pengambilan, lokasinya ini sudah di lokasi di kebun yang berbeda misalnya, atau di RAM yang berbeda gitu. Kita klik simpan lokasi. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini mengulang lagi dia.
ambil foto lingkungan sekitar, fasilitas kelapa sawit yang kita ambil, di mana kita ambil sawitnya gitu, di mana kita ambil TBS-nya. Kita ambil saja foto. Tapi kalau misalnya cuma satu trip tadi, berarti fotonya ini kita ambil foto sekitaran pabrik gitu. Jadi sebentar, kita ambil foto sekitaran dimana kita ambil sawitnya. Yang kedua, misalnya dia ngambil di kebun yang berbeda lagi gitu ya, lokasinya ini berbeda dengan kebun sebelumnya. Di checklist, klik berikutnya. Nah yang kedua ini kita mengambil atau mengantarkan, klik misalnya mengambil lagi dari perkebunan, ambil foto buat TBS yang diambil, foto TBS nya misalnya ini ya, misalnya nih. Di checklist, klik berikutnya, ambil foto dokumen yang diterima saat pengambilan sawit. Sama seperti yang tadi, misalnya ada terima DO atau misalnya ada terima semacam bond atau catatannya lah. Di foto, di checklist, klik berikutnya. Nah di sini kan sudah ada dua. Nah, ini berarti sudah minimalnya sudah terpenuhi, minimal 2 kali pemberhentian. Klik berikutnya kalau sudah selesai, misalnya sudah tidak ada lagi trip. Tapi kalau masih ada trip selanjutnya, misalnya ada 3 kali pengambilan, klik saya mengerti. Jadi dia mengulang lagi dari awal, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah habis, tidak ada lagi yang mau diambil TBS-nya, langsung klik berikutnya. Ambil foto lingkungan Anda saat Anda menyelesaikan hari kerja. Nah, di mana teman-teman menyelesaikan hari kerja? Pastinya kan di sekitaran pabrik ya, karena kan buangnya ke pabrik. Jadi ambil aja foto lingkungan sekitaran pabrik. Misalnya lingkungannya seperti ini atau seperti ini, misalnya boleh bebas. Misalnya bangunan pabriknya, intinya lingkungan sekitaran pabrik seperti itu. Tinggal di checklist tadi, diklik berikutnya, lalu catat lokasi terakhir teman-teman menyelesaikan hari kerja. Misalnya di pabrik, tinggal disimpan lokasinya. Klik berikutnya, ini klik selesaikan tugas, kirim, klik OK. Sudah selesai. Jadi seperti itu cara pengerjaannya ya teman-teman, mulai dari mendaftar akun sampai ke cara pengerjaan tugas kelapa sawit ini. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih.